Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji dan seluruh syukur kita haturkan ke pangkuan ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada aula dengan wajah baru yang sudah dikasih lipstik, bedak, belum bab. Kemudian selawat dan salam senantiasa Allah alirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati Bapak Pimpinan Kantor Bank Indonesia Rusmawe, kemudian jajaran pimpinan lainnya, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya baru pertama kali mendengar PBI menyanyi dari kawan-kawannya. Mungkin ada versi YouTube-nya. Biar saya bisa nonton kalau ingin mengulangi menikmati lagu-lagu tadi. Baik, pada hari ini kita memperingati peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, khususnya umat Islam, yang peristiwa ini direkam oleh Allah dalam Al-Quran surat 17, yaitu surat Al-Isra ayat pertama yang barusan saya kutip dari dalam muqaddimah tausiah kita pada pagi hari ini. Dan pagi ini saya diberi tema melalui momentum Isra Mi'raj ini kita bisa memperbaiki akhlak tapi dalam konteks digitalisasi. Jadi mukadimahnya sudah disampaikan sama Bapak Kepala BI, saya menjadi minder jadi. Baik, mari kita menyimak bahwa menurut Imam As-Suyuti, salah satu ulama terkenal di kalangan Sunni, beliau mengatakan bahwa untuk memahami makna sebuah ayat atau surat, maka kita harus memahami terlebih dahulu pengantar dan mukaddimah untuk menuju surat itu. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu direkam dalam surat ke-17. Kita baru bisa paham dengan baik makna surat ke-17 bila kita memahami surat ke-16, yaitu surat An-Nahl yang berarti lebah. Dalam Al-Quran surat ke-17 ayat 1 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini Isra. Ya. Asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang di sekelilingnya Allah berkahi, kami berkahi, kami berkati. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan tanda-tanda dari kekuasaan kami. Dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha, bahkan menurut ahli tafsir melampaui Sidratul Muntaha, itu adalah Mi'raj. Innahu huwas sami'un basir. Sesungguhnya dia Allah itu maha mendengar lagi maha melihat.
ketika mendengar orang berasumsi telinga, dan ketika mendengar kata melihat, di kepala orang adalah mata. Nanti kita lihat bahwa IT itulah telinga dan mata kita hari ini. Ya. CCTV lah yang melihat jam berapa perampok masuk dan bagaimana cara masuknya. Itu mata zaman modern, telinga zaman modern. Lalu kita ngomong praktis teknis pakai apa itu? Kamera sudah dikirim seluruh dunia. Yang ngomongnya nggak menyadarinya. Sudah tersebar entah ke kemana-mana. Itu mata dan telinga era modern. Bapak tidak perlu ke Amerika, tapi dunia maya dan IT yang hari ini kita miliki bisa mengantarkan kita kemanapun kita inginkan dan kapanpun kita mau. Isra ini perjalanan horizontal, Mi'raj perjalanan vertikal ke atas. Kalau kita ingin perbaiki akhlak, maka akhlak yang diajarkan Allah melalui Isra Mi'raj kita perbaiki, akhlak vertikal kepada Allah dan akhlak horizontal kepada sesama makhluk Allah, baik manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan maupun alam semesta lainnya. Itu akhlak yang harus kita perbaiki. Hari ini kita fokus ke sesama manusia, akhlak kepada sesama manusia. Sebagaimana yang disampaikan bahwa semua perbuatan kita, perkataan dan sikap kita itu direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini rekaman itu juga kita miliki, bahkan semakin jernih. Kalau Bapak Ibu ingin tahu masuk surga apa neraka, buka aja WA Bapak Ibu selama ini bunyinya seperti apa. Seberapa berakhlak, seberapa beradab, seberapa bermanfaat, seberapa benar, seberapa baik. Dalam Islam itu ada kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Kalau orang beragama dengan benar, itu serendah-rendah iman. Belum Mi'raj, masih Isra. Di atas itu beragama dengan baik. Di atas itu beragama dengan indah. Yang pertama beragama di level logika, fikhiyah, etika, estetika. Ekspresi tertinggi dalam beragama bukan salat, tapi seni. Makanya kalau tadi dihayati bukan hanya dinikmati. Persoalannya kan di negara kita dan juga di luar, musik itu dinikmati, Pak. Makanya tidak apa-apa. Dia hanya mendapatkan kesenangan. Tapi kalau dihayati, dia menemukan keindahan. Saya hayati dari itu, karena suaranya enggak begitu jelas, tak telinga saya kekuatan menangkap suara itu kurang pas. Mungkin bisa jadi telinga saya, Pak, ini saya. Iya. Tapi ada konten untuk menggambarkan kebenaran, kebaikan, dan keindahan dalam berakhlak. Akhlak itu dia level etika dan estetika, bukan level logika. Salat, puasa, zakat, haji, munakahan, muamalat, siasat, jinayat, itu level logika, itu fikih. Bapak Ibu waktu itu datang salat zuhur, pada rakaat selesai, asar, maghrib, isya, subuh selesai. Bapak sudah muslim yang benar. Tapi apakah Bapak Ibu sudah muslim yang baik? Tergantung waktu salat tadi niatnya benar baik atau tidak. Waktu salat ingat enggak selain yang maha baik? Ingat enggak surat yang perlu DTKN? Sid siapa yang diganti sebentar lagi? Ingat enggak? Atau hanya Allah yang kita ingat? Itu menentukan salat bisa memperbaiki kita atau memperburuk kita. Untuk yang kedua, Allah bilang wailul lil musallin, itulah orang-orang salat yang celaka. Orang salat untuk selamat, kita celaka.
Karena dalam salat mengingat hal-hal yang ada di luar salat masuknya. Makanya yang Rasul bawa, kado yang dibawa oleh Rasul kita dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah salat. Kenapa? Itu beragama di level logika dulu kita perbaiki. Kalau sudah benar, baru naik ke atas akhlak, etika, dan estetika. Dalam konteks dunia digital, untuk mengukur apakah kita benar, baik atau indah, buka akun pribadi masing-masing. Facebook, Twitter, IG, Instagram, atau WA Group, atau WA pribadi. Saya nggak pernah menghapus apa yang saya tulis. Saya akan inskripsi ke laptop, ke hardware. Saya simpan. Dan setiap akhir tahun saya melihat apa yang saya tulis. Dengan siapa saya berkomunikasi. Apakah isinya benar? Benar, apakah isinya baik? Baik, apakah isinya bermanfaat? Bermanfaat, apakah isinya indah didengar oleh kita dan indah didengar oleh orang? Itu evaluasi. Akhlak sekarang dibentuk oleh dunia maya, bukan lagi dunia nyata. Seorang istri bisa ngomong mesra-mesra dengan suami orang, nggak ada yang tahu selain dia dan Allah Subhanahu Wa Taala dan laki-laki itu. Seorang suami juga begitu. Saya privasi. Dunia maya itu membuat kita sangat privasi dan kita bisa sangat individualistik. Hanya memegang ini sendiri tanpa orang, tapi bisa mengganggu banyak orang, tapi juga bisa membahagiakan banyak orang. Itu Bapak sekalian, ya, yang kemarin adalah ya. Nah, kita perbaiki lah ya. Ibu-ibu yang kemarin BAW ayat kurang pas sudah dihentikan, ya. Dan kita mulai dengan hidup baru. Walaupun pasangannya tidak tahu, tapi hidupnya harus diperbaiki. Ini ada jangan salah tangkap. Kita suruh berbaharui hidup mulai dari pasangan baru. Tapi beliau menjawab, kenapa dari pasangan baru? Yang saya bilang kamu berbaharui hidup. Karena pasangan baru salah satu cara memperbarui hidup saya. Ya silakan saja ya. Semua akibat dilewat tanggung jawab penceramah. Ini akhlak yang sedang kita bicarakan. Setiap kantor mau hasil wawancara singkat saya punya doa. Paling tidak lupa. Kalau di Facebook, Twitter, dan Instagram jangan cari saya jarang ada di situ. Kalaupun ada pasti anak saya bikin. Kalau saya komentar, paling-paling innalillahi wa inna ilaihi raji'un kalau ada orang meninggal dunia. Atau bagaimana? Tapi tidak ada komentar apa-apa. Pada saat orang ingin dikenal oleh dunia, saya ingin dunia mengenal saya. Orang makan mie lumpia, posting Facebook. Mie lumpia, diterima orang lagi. Facebook. Karena semestinya kita harus tanya seberapa benar ini, seberapa baik ini, seberapa bermanfaat ini. Jangan sampai sedih teman kita yang nggak bisa makan, gara-gara kita posting itu. Tuh, katanya niatnya memotivasi orang yang tidak selera makan. Itu pahalanya, ada pahalanya. Ini saya kira yang harus kita evaluasi. Isra melalui Isra itu membangun hubungan horizontal dengan sesama makhluk, khususnya manusia. Mi'raj membangun komunikasi di dunia maya dan dunia nyata secara vertikal dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah Isra Mi'raj adalah orang yang hubungannya ke atas bagus, hubungannya ke samping juga bagus. Dan itu bisa kita evaluasi setiap malam menjelang tidur. Hasibu qabla an tuhasab. Hitunglah, periksalah
apa yang kamu lakukan sebelum kamu diperiksa oleh Yang Maha Memeriksa. Salatlah sebelum disalatkan, supaya akhlak kita vertikal, oke? Akhlak kita horizontal juga, oke. Itu poin Islam di situ. Perjalanan horizontal ini orang dan ahli sering menyebutnya dengan perjalanan material. Nah, ekonomi harus bagus, politik harus stabil, hubungan sosial harus mantap dan harmonis. Mi'raj perjalanan spiritual, agamanya, ibadahnya, amal salihnya, hubungannya dengan Allah. Dia kita sendiri merasa doa-doa kita dikabulkan. Kita sering merasa kenyamanan jauh lebih banyak waktu yang kita lewati itu ketimbang kesusahan. Lebih banyak membahagiakan orang ketimbang menyusahkan orang. Itu persoalan spiritual, itu mi'raj. Hanya orang-orang yang sudah selesai perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang bisa mi'raj. Karena ini sifatnya sistematis. Tidak bisa kita hubungan vertikal bagus kalau hubungan horizontal tidak bagus. Karena perjalanan Islam bukan dari Sidratul Muntaha ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, bukan. Tapi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Kalau ini memperbaiki akhlak. Apa itu masjid? Dari kata-kata sajadah, yasjudu, bla bla bla, masjid tempat sujud. Bukan harus bangunan seperti kubah itu. Di masa Nabi tidak ada kubah itu. Itu kreasi seni yang muncul di kemudian hari setelah sahabat wafat. Di tempat sujud. Secara spiritual, sujud itu adalah salat. Tapi secara akhlaki, sujud itu adalah tawadhu. Orang yang sudah Islam adalah orang yang rendah hati dengan sesamanya. Apakah bawahan dengan pimpinan dengan bawahan, pimpinan sama pimpinan, bawahan sama bawahan. Sujud itu simbol kerendahan hati. Secara vertikal itu sujud fisik, seperti sujud salat. Secara horizontal, sujud itu adalah saling hormat, saling menghargai, saling memotivasi, saling memuji. Bila ada hal terpuji yang dilakukan oleh saudara kita, itu masjid yang sesungguhnya. Orang yang sudah ke masjid, minimal fisiknya datang ke sebuah bangunan yang kita kenal kemudian dengan masjid Baitur Rahman, itu material. Yang spiritual, orang yang sudah ke masjid adalah orang yang sudah rendah hati dalam hidupnya, yang sudah punya kemampuan menghargai dan tidak butuh dihargai, menghormati tak butuh dihormati, menolong dan tak butuh ditolong. Ini Isra yang sesungguhnya secara spiritual. Dalam dunia kerja, bekerja sebelum menerima gaji, mestinya begitu ya. Berbuat untuk orang, baru dari orang untuk kita. Itu serendah-rendahnya. Yang paling bagus, berbuat untuk orang, tapi tak pernah berharap orang berbuat untuk kita. Itu orang yang mencintai pekerjaannya, sama dengan mencintai istri dan suaminya, sama dengan mencintai sesamanya. Yang namanya cinta sejati adalah orang yang punya hanya hasrat untuk memberi, tak pernah punya keinginan untuk menerima. Itu spiritualnya sedikit Islam. Kalau sampai yang terakhir itu sudah mi'raj, bukan lagi Islam. Saya kira sebagai pengantar ini Pak Indra, karena pegawai GI nggak usah jalan jauh-jauh, nanti nggak tahu ulang, susah. Apa namanya? Dalam banyak sekali hutang sekarang, hutang di depan sangat depan. Kalau kita takut kita nanti kesasar. Yang lebih serius-serius boleh bertanya nanti ya, katanya ada problem ya, ada problem ya.
Kami persilakan ya, kalau ada yang mau bertanya. Dan jangan pernah berharap teman di samping bertanya. Itu kebiasaan di tempat lain begitu. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi ya seperti juga tadi saya akan sempat sampaikan Ustadz, apa namanya, ini bahan evaluasi begitu ya. Jadi kami dapat evaluasi dari ibu-ibu di kami bahwa pekerjaan semua beres, Lok Sumawi semua beres, bagus, dan semua kantor pun demikian bagus. Tetapi ternyata Lok Sumawi ini kurang terlihat. Jadi nggak ada plusnya istilahnya. Kalau semua pekerjaan beres kan akhirnya secara administratif gampang kita potong ini. Oh ya, ada nilai lebihnya apa, nilai lebihnya apa. Nah ketika itu dilihat, apa namanya, istilahnya tadi lomba-lomba itu udah masa lalu ya. Sementara yang tahun kemarin entah lomba apa gitu tidak ini. Baik dilombakan atau tidak itu kurang terlihat. Nah tadi nyambung dengan sampaian Pak Ustadz, eranya sudah bukan lagi mau dikenal, tetapi apa istilahnya, kalau sudah sujud menunduk ya berarti kan nggak perlu, orang pasti akan tahu gitu ya. Saya jadi ingat waktu era zaman saya dulu, kalau kita bekerja dengan baik, sudah pinter, tekun segala macam, pasti nanti orang lain akan tahu gitu ya. Tapi ternyata era sekarang nggak bisa begitu Pak Ustadz. Tetap kita harus ya, apakah ini menjadi melintasi batas menjadi riak, tapi ketika kita memperlihatkan, oh kita melakukan ini, kita melakukan itu, ya mohon maaf dengan memang maksudnya supaya terlihat tadi, karena bagaimanapun juga ternyata ketika evaluasi pekerjaan semua beres. Istilahnya standar minimal tadi istilah selembah-lembah iman itu sudah kita lakukan semua gitu istilahnya. Bagaimana kita beranjak ke yang tadi baik maupun estetika, tapi akibatnya adalah konsekuensi yang harus kita lakukan adalah kita coba siar lah begitu ya, apa yang kita lakukan. Sebenarnya semua sudah kita lakukan, tapi kita siarnya kurang sehingga seolah tidak terlihat. Nah ini apakah bertentangan Pak Ustadz dengan tadi? Harusnya kita sudah sujud, sudah ya itu istilahnya kita sudah selesai dengan diri kita sendiri lah, kita nggak perlu dilihat orang, nggak perlu diapa. Tapi ternyata secara organisasi memang kita harus dilihat supaya ketika evaluasi mudah bahwa oh ternyata ini memang sudah melakukan dan kita tahu, istilahnya Jakarta tahu bahwa memang Lok Sumawi melakukan. Nah ini kira-kira gimana Pak Ustadz imbang-imbangannya supaya kita apa ya memenuhi itu tadi sekaligus juga tidak terlempar ke riak begitu ya. Kira-kira imbang-imbangannya seperti apa, kadarnya seperti apa supaya kita istilahnya ibarat resep dokter itu pas lah untuk kita maju ke depan. Demikian, terima kasih Pak Ustadz. Ibu dulu tertarik sama Bapak karena ibu menemukan kebaikan sama Bapak, bukan karena Bapak menunjukkan kebaikan. Karena yang kita temukan itu orisinil, yang kita tunjukkan itu sudah kita atur. Yang kita atur bagaimana laporannya harus bagus, harus bagus. Karena orang-orang buruk dia akan menunjukkan yang bagus kepada orang dan yang buruk kepada dirinya. Kalau dalam arti dia buruk, memang apakah salah? Tidak salah. Kita beragama masih berada itu salah benar. Yang Bapak Ibu lakukan benar, tapi belum baik, apalagi indah. Itu standar minimal. Standar minimal. Makanya pegawai yang baik bukan pegawai yang menjalankan kewajibannya dengan sempurna. Itu yang sudah wajib dia jalankan. Kalau saya ingin melihat pegawai saya
bukan melihat apakah mereka sudah menjalankan tupoksinya. Kalau mereka sudah menjalankan tupoksinya lengkap, itu bukan karyawan yang baik, itu karyawan yang benar. Kalau karyawan yang baik, yang menambah dengan beberapa pekerjaan sunat. Orang baik dinilai bukan karena dia melaksanakan sholat wajib, itu yang sudah kewajibannya. Tapi apakah ada duha, tahajud, witir, sholat malam, zakat yang sudah wajib, infak dan sedekahnya banyak tak? Kalau ini melihat orang benar, lihat kewajibannya. Ingin melihat orang baik, lihat dia melakukan enggak yang tidak wajib tapi sunnah. Nah, melapor apa yang kita lakukan itu wajib Pak. Itu sudah kewajiban kita. Berarti kita sudah bekerja dengan benar, itu menjadi baik. Itu satu, itu SOP-nya kan begitu ya. Tapi kalau kita harus memperbaiki niat, karena di era sekarang semua harus lapor. Uang orang makan mie saja lapor, Pak. Masa pekerjaan mie nggak kita lapor? Kami pekerjaan lektor YN dengan anak buah harus lapor. Haruslah lapor. Jadi ada lektor yang misalnya ketemu dengan ini sharing dulu, ya grup lektor ketemu ini sharing dulu. Dan yang di sharing itu kadang-kadang 75% nggak perlu, karena bukan prestasi, hanya prestise. Beda prestasi dengan prestise. Jadi, karena kita wajib melapor, kita tidak bisa perbaiki laporan. Karena wajib lapor, nggak bisa lapor. Yang kita perbaiki adalah niat melapor. Niat melapor. Apakah mencari muka? Kalau mencari muka berarti muka kita hilang. Berarti muka kita hilang. Tapi kalau mencari yang lebih baik dan yang lebih benar dalam hal kinerja kita ke depan, nah itu bermanfaat laporan kita. Seperti orang melapor dalam membantu orang lain, tapi niatnya itu untuk memotivasi orang lain membantu lebih besar. Itu lebih banyak lagi. Itu bukan dia. Itu justru ibadah dirinya, ibadah tambahan. Dia dapat pahala bersedekah dan dapat pahala membangkitkan motivasi orang untuk bersedekah. Banyak kali pahala sama kayak Bapak Ibu kirim WA yang berisi tausiah misalnya atau nasihat atau ungkapan-ungkapan yang motivasi orang ke teman Anda. Teman Anda menyebarkan ke semua grup. Itu efeknya dapat pahalanya. Bukan satu. Sebanyak orang yang membaca ini, apalagi yang mengamalkannya. Begitu juga sebaliknya. Bila kita membuat sebuah tulisan pendek yang membuat orang marah ke seorang teman, dan teman menyebarkannya, dosanya juga sejumlah itu. Sejumlah orang yang menerima berita buruk sekaligus yang mengamalkan keburukan, dan itu tetap ada sampai orang itu mati. Ini dunia maya hari ini begitu. Tidak akan riak kalau kita niatnya memang bukan untuk tadi, bukan untuk riak. Niatnya untuk memberitahukan bahwa begini perkembangan hidup semuanya, ini masalahnya, ini yang sudah dilakukan dan mampu dilakukan, dan ini yang tidak bisa dilakukan karena bukan wewenang kita untuk melakukannya. Sehingga di sana bisa memperbaiki formula, regulasi, dan kegiatan serta program untuk memecahkan masalah yang kita tak bisa pecahkan. Karena berdasarkan al-qudwah wal quwwah, otoritas dan kewenangan yang kita miliki, kita tidak sampai menjangkau ke situ. Nah, itu ibadah itu. Ibadah yang bukan ibadah tidak kita kerjakan, kita lapor. Namanya itu. Kata ahli manajemen, tulis yang Anda kerjakan, kerjakan yang Anda tulis. Yang dikerjakan tulis semua, ditambah dengan yang tidak dikerjakan tulis. Ini yang masalah. Nah, ini yang masalah. Kira-kira begitu. Ada lagi yang masih punya waktu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mungkin atau sharing Pak Ustadz. Ini kan kita sesuai dengan judul
momentum Islam untuk akhlak lebih baik di era digital, Pak. Nah, di sini saya mau berbicara di masalah era digital. Seperti kata Pak Ustadz tadi, kita share atau mengirim yang baik-baik akan mendapat pahala. Nah, saya contohnya Pak Ustadz, mengirim lah misalnya pesan-pesan yang baik di grup. Itu menurut Pak Ustadz bagaimana? Takutnya itu bukan prestasi tapi prestise, Pak Ustadz. Nah, itu karena grup itu bertujuannya yang penting-penting, apakah informasi atau ada hal-hal baru gitu. Sedangkan ini saya mencari pahala, Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz bagaimana, Pak Ustadz? Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mohon maaf dulu Pak Ustadz, mungkin pertanyaannya agak konyol karena dikasih mic tadi Pak. Kami baru dapat mic sebentar kedua. Jadi gini Pak Ustadz, mungkin hampir sama dengan Pak Benny Pak. Benda segi empat ini kan bisa membuat kita road to jannah ataupun road to jahannam Pak Ustadz. Antara dua hampir sama seperti ini. Jadi yang ingin saya tanyakan pertama ini Pak Ustadz, ini terkait dengan media-media yang ada di aplikasi kita seperti layanan zakat online, zakat fitrah online yang bisa dibayarkan. Nah, ada beberapa yang saya ikut pengajian, mungkin saya yang salah dengar Pak Ustadz ya, itu di mana tempat kita mencari nafkah, disitulah harus kita membayarkan zakat fitrah kita Pak Ustadz. Nah, terkait sekarang ini kan bisa secara online dengan waktu kita sekarang ini yang sangat terbatas ataupun pertemuan kita dengan tetangga sebelah yang kita pulang malam jarang ketemu ataupun kita mulai jarang bersosialisasi ke masyarakat, sehingga apabila misalnya kita mau kita ke kantor kecil atau untuk membayar zakat ataupun di masjid, itu kan ada terkendala. Apakah bagaimana apabila misalnya kita kalau kita bayar secara online itu kan dalam bentuk dana yang terhimpun Pak Ustadz. Nah itu kita kan kurang tahu di mana zakat fitrah atau zakat lainnya yang terkumpul akan dibayarkan. Gimana menurut pandangan Pak Ustadz untuk ini Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Hayati Bapak. Kami tinggal berlian di sini. Dari ceramah Pak Ustadz tadi ada satu yang agak menggelitik Pak Ustadz, yaitu sholat itu bisa membawa kita ke arah yang lebih buruk Pak Ustadz. Jadi yang mau saya tanyakan itu, apakah memang benar Pak Ustadz, biarpun kita sholat itu belum tentu tidak itu baik, atau memang itu adalah istidarat ibuan Allah terhadap hambanya? Dan mohon penjelasan lebih detail Pak Ustadz, biar saya nggak salah menangkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mulut kita bukan untuk sosial, tapi untuk informasi dunia kerja. Bila kita mengirim kita benar, tapi kita belum tentu baik. Sama seperti ada grup YouTube tak apa-apa sampai HP orang rusak, overload ya. Jadi tidak semua yang benar itu baik. Makanya kalau kita sepakat membuat grup untuk A, fungsikan untuk A. Karena setia kepada kesepakatan itu perbuatan baik. Walaupun mereka ini Al-Quran, masa anti Al-Quran, tunggal Islami, itu urusan lainnya. Bukan, buat aja grup cinta Al-Quran. Itu semua yang berbuat Al-Quran kita share. Ya. Saya ingin mengingatkan bahwa tidak semua yang benar itu baik. Sementara kualitas keimanan orang di atas benar adalah baik, dan di atas baik adalah indah. Itu satu. Yang kedua, zakat online. Memang fasilitas aplikasi online di tengah masyarakat berpikir offline itu satu masalah juga. Bagi saya, sebuah bangsa atau negara selama masih negara itu bayar zakatnya, itu namanya kaya di tempat kita tinggal. Walaupun tidak banyak
masih ada orang tidak sepakat dengan ini. Ini dunia digital sudah online. Fikihnya juga harus sudah fikih digital. Tidak bisa lagi fikih manual. Era daring tidak bisa lagi luring. Karena agama itu mudah, bukan hanya memahaminya, tapi juga mudah saat mengamalkannya. Ya. Tingkat zakat fitrah saja tidak sempat kita masalah. Tapi karena memang harus beras di daerah tertentu ya harus diantarkan. Ya. Bila kita mau ngantar istri, Pak, ya, ngantar beras itu istrinya yang ngembek, ya. Itu saya kira menurut saya pembayaran zakat dan apapun yang memudahkan dan cepat, mudah, cepat, murah dan bermutu itu bahagian dari ajaran pokok Islam. Tidak ada masalah tentang itu. Kemudian yang salat kok bisa buruk ya? Karena bukan gara-gara salat dia menjadi buruk, gara-gara dia yang salah dalam salat maka memberi dampak buruk kepadanya. Apa salah? Dia rukun salat sudah cukup, khusyuknya belum, hatinya tidak hadir dalam salat, hatinya kantor, pasar impres, warung kopi, stasiun kafe, badminton kafe, Kanasya, rimbun pinggir laut. Nah, ini masalah ini. Bukan salatnya. Kalau salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Salat itu bukan hanya membuat kita menjadi baik. Salat itu membuat kita tercegah dari keburukan. Bukan hanya menjadi baik. Banyak orang berbuat baik tapi tidak bisa menghindarkan diri dari keburukan. Dia salah tapi korup. Dia puasa tapi bohong. Dia zakat tapi mengemis. Banyak orang berbuat baik pada saat yang sama juga tidak bisa menghindarkan diri dari keburukan. Ajaran kita mengajarkan kita harus berbuat baik dan pada saat yang sama tercegah dari keburukan. Oleh karena itu kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya, banyak orang memperhatikan syarat dan rukun salat, bahkan bukan memperhatikan ngaji bertahun-tahun tadi. Tapi semua itu fokus pada arkanut tahir, rukun-rukun lahir daripada salat. Rukun-rukun lahir itu hanya bisa membuat salat kita sah, tidak bisa membuat salat kita diterima. Apalagi memperbaiki akhlak kita. Supaya ibadah kita diterima dan memperbaiki akhlak kita, salatnya harus benar, rukun batin, arkanul batin. Apa itu? Al-ikhlasu wal khusyu'u wa hudurul qalbi wan niyyah. Niatnya harus benar, harus ikhlas, harus khusyuk, dan harus hadir hati dalam salat, bukan hanya pikiran. Ini badan aja dalam salat, pikiran ke Bank Indonesia, hatinya ke pasar los, ke pasar impres, ke warung kopi. Salat begini yang membuat kita celaka. Allah bilang fawailul lil musallin, neraka bagi orang-orang yang salat seperti ini. Bukan yang salat seperti ini. Tapi kalau yang salat seperti itu, niatnya lurus, ikhlas, khusyuk, hatinya hadir, pikiran hadir, seluruh jiwa raga hadir, itu al-jannah, itu ke surga. Bagaimana supaya khusyuk? Karena khusyuk paling sulit. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Minhajul Qasidin memberikan beberapa tips supaya salat khusyuk, dan karena khusyuk bisa memperbaiki akhlak kita. Apa itu? Yang pertama, antafhamu ma taqulu wa ma taharriqun. Pahami apa yang kamu baca dan apa yang kamu gerakkan. Pahami. Allahu Akbar yang tadi yang Pak
Kepala BI tanya, mengirim laporan, kita baru bertakbir, belum sujud itu. Ya, belum sujud. Jadi pahami apa itu? Allah Maha Besar. Kalau Allah yang Maha Besar, segala urusan selain Allah dalam salat kita kecil semua, tidak layak diingat, tidak layak dipikirkan ketika kita sedang salat. Dan gerakan, kita pahami gerakan. Waktu takbir kita berdiri, Allah Akbar, Allah Maha Besar. Artinya apa? Ketika takbir kepala kita paling atas, kita hanya besar dengan cara membesarkan Allah, bukan dengan cara mengecilkan orang lain, apalagi mengecilkan Allah. Ketika rukuk, kepala dengan pinggul kita sejajar. Kal an'am, kita persis seperti binatang ternak, sapi, kambing, biri-biri, kuda. Kecuali subhana rabbiyal azim, Maha suci Allah yang Maha Agung. Yang tidak akan menjadi binatang ternak hanya orang yang mensucikan Allah, bukan yang merasa sok suci. Hanya orang yang mengagungkan Allah, bukan orang yang mengagungkan diri, kelompok, partai, dan ormasnya. Dan yang ketiga, gerakan sujud, bukan sejajar, pinggul lebih tinggi daripada kepala kita. Kita ini bisa seperti binatang ternak, kal an'am, bisa seperti binatang buas, kal bahimah, bisa seperti binatang melata, kal dabbah, dan bisa asfala safilin, lebih rendah pada itu. Kecuali subhana rabbiyal a'la, kita mensucikan Allah dan meninggikan Allah, bukan meninggikan dan membanggakan diri. Ini hak. Yang kedua, supaya salat khusyuk, fajtanibu ma yashghilu as-sam'a wal basar wal fu'ad wasyu'ur, antar dua waktu salat. Bapak Ibu ingin khusyuk salat zuhur, mulai habis subuh sampai zuhur jangan berbuat dosa. Paling tidak dosa yang kita sengaja. Yang tidak kita sengaja mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa teman sesama pegawai BI, kita senyum, dia tersinggung, tak tentu. Tidak sengaja tersinggung dia. Dipikir kita menertawakan dia tadi berkelahi dengan istrinya di rumah. Tidak ada apa-apa. Nah, itu dosa tidak sengaja. Ini yang sengaja. Jauhi bainal waqtain, antar dua waktu salat. Ingin khusyuk salat asar, mulai selesai zuhur sampai masuk asar jangan buat dosa. Kalau kerja yang bagus. Bahkan kata para ulama, wahassinu a'mal, perindah kerja. Pimpinan kita cuma nyuruh kita ketik surat, tapi kita bukan hanya mengetik, tapi membuat surat itu ketikannya indah. Kita lipat dia, kita masukkan dalam amplop dengan rapi, kita tulis alamatnya, kita kirim. Kita mengerjakan melebihi apa yang diharapkan, tetapi masih tupoksi kita. Jangan melebihi kerjakan tupoksi orang, kecuali butuh bantuan. Itu sudah pada level kebaikan dan keindahan. Bukan hanya benar surat yang kita ketik, tapi juga baik bahasanya bagus. Bukan hanya benar muruk kaidah bahasa, itu sudah masuk sastranya. Dan indah, apa namanya, layoutnya indah, bahasanya juga indah, sehingga eksotik, menarik orang melihat surat kita, menarik orang melihat hasil kerja kita. Orang kerja yang benar itu tidak menarik, Pak, hanya puas karena kita sudah bekerja benar, rasanya puas. Tapi kalau kerja kita bukan hanya benar, tapi juga mengandung kebaikan di situ yang bisa dipelajari oleh orang lain, bahkan oleh bawahan dan kita sudah pada level baik. Tapi kalau pekerjaan dan ide kita menarik dan bermanfaat, itu sudah level estetika. Ini puncak akhlak tertinggi, yaitu keindahan. Dan pun akhlak terindah adalah kebaikan. Isra Mi'raj mengajarkan kita berakhlak mulai dari level kebaikan hingga level keindahan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Sudah lewat jam 8:30, berarti waktu kita sudah kita padai sampai di sini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segenap perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.